datang di podcast RRI, Rio, Rani, dan Ia. Oke, itu tadi nama pendeknya kita ya, jadi kita singkat untuk nama podcast ini. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri dulu. Nama saya Siti Jamalia Tarani, biasa dipanggil Ia. Saya dari instansi bagian umum, Jabatan Penata Keprotokolan. Nah, mungkin selanjutnya Kak Rani dan Kak Ria. Makasih Kak. Perkenalkan, nama saya Sharon Morobe. Saya berasal dari Kecamatan Timur Selatan. Jabatan saya di situ adalah teknisi sarana dan prasarana. Kalau Kak Ria? Terima kasih Kak Siti. Halo semuanya, perkenalkan saya Rio Halawan. Saya dari Sekretariat DPD Petambun dengan jabatan Perdana Humas Ahli Petambun. Kita ditemenin dua narasumber yang hebat dari Kecamatan Timur Selatan dan dari Sekretariat DPRD. Luar biasa. Oke, karena telah hadir dua narasumber hebat di sini, jadi di sini kita akan membahas 3 topik, yaitu proxy war, hoax, dan radikalisme. Nah, yang pertama proxy war. Jadi kakak-kakak, proxy war ini kita sudah sering dengar, cuman mungkin hanya beberapa orang yang memahami proxy war ini apa sebenarnya. Dan kita sendiri mungkin tidak sadar kalau kita sudah terdampak, negara ini sudah terdampak proxy war. Tapi kita tidak tahu karena proxy war ini sebenarnya apa sih arti dari proxy war ini. Nah, untuk itu saya mengajak dua narasumber yang hebat ini ada di sini untuk membahas tentang hal tersebut. Langsung saja kita diskusi soal proxy war. Yang pertama saya akan ke Kak Rio dulu. Menurut kakak proxy war itu apa sih sebenarnya? Terima kasih Kak Siti. Jadi proxy war ini merupakan bentuk konflik di mana suatu negara itu tidak berperang secara langsung, melainkan melalui pihak tertentu yang menggunakan pihak ketiga gitu untuk mencari kepentingannya. Jadi pihak ketiga tersebut itu bisa berupa kelompok bersenjata, bisa organisasi maupun perusahaan, bahkan ada pengaruh media digital. Karena dengan cara ini pihak yang berkepentingan dapat mencapai tujuannya untuk tanpa harus terlibat dalam peperangan ini. Wah, jadi bisa jadi orang yang diperangi atau negara yang diperangi itu tidak sadar ya kalau kita lagi diperangi, karena itu tidak secara langsung, tidak langsung peperangan tembak-menembak gitu ya Kak. Oke. Kalau menurut Kakak Rani nih, kenapa proxy war itu dianggap lebih berbahaya dibandingkan dengan perang konvensional atau perang yang mengangkat senjata gitu Kak? Iya Kak, jadi proxy war itu lebih berbahaya karena dampaknya itu seringkali tidak langsung terlihat Kak. Jika perang konvensional kan menggunakan senjata dan pertempuran fisik. Kalau proxy war ini dapat berlangsung melalui penyebaran informasi palsu, propaganda, serangan cyber, perang ekonomi, hingga pengaruh budaya. Masyarakat sering tidak menyadari bahwa mereka sedang menjadi sasaran sehingga lebih sulit untuk diantisipasi. Iya, nah itu tadi kan yang kita bahas bahwa memang proxy war ini lebih berbahaya dibanding konvensional karena masyarakat itu tidak sadar ya kalau kita lagi diperangi, jadi kita santai-santai saja nih. Padahal kita sudah diperangi, sumber daya alam kita, semuanya kita sudah diperangi, kita hampir sudah dimiliki oleh negara luar dari digital tadi ya, melalui media, melalui berbagai macam. Bentuk-bentuk proxy war itu biasa ada apa saja sih Kak? Terima kasih Kak Rani. Mohon maaf, jadi kalau bentuk proxy war itu yang pertama itu ada perang informasi, yang dimana perang informasi itu berupa penyebaran hoax, propaganda, dan juga disinformasi melalui media sosial. Ada juga perang cyber yang dimana berupa peretasan sistem pemerintahan, dan yang terakhir itu perang ekonomi seperti embargo, manipulasi perdagangan, atau penguasaan pasar strategis. Mungkin dari Kak Rani ada yang ingin ditambahkan? Iya, ada lagi Kak. Ada dua, yaitu perang ideologi. Perang ideologi itu penyebaran paham yang bertentangan dengan ideologi suatu negara. Dan yang terakhir yaitu dukungan kepada kelompok tertentu, baik berupa dana, pelatihan, maupun bantuan logistik untuk mempengaruhi kondisi politik suatu negara. Wah, berarti memang proxy war ini ada berbagai macam jenis dan merupakan hal-hal yang besar begitu ya. Jadi kita bisa memang membuat kita tidak sadar kalau kita sedang diperangi. Untuk Kak Rio, apakah Indonesia ini berpotensi menghadapi proxy war? Tentu saja ya, karena Indonesia sendiri memiliki potensi menjadi sasaran yang sangat empuk karena letak geografisnya yang strategis, serta sumber daya alam yang limpah, serta jumlah penduduk masyarakat Indonesia yang begitu besar, sehingga bentuk ancamannya itu bisa berupa penyebaran berita bohong, tidak ada kebencian, radikalisme, konflik kepentingan, serangan cyber, hingga upaya memecah persatuan bangsa melalui media sosial. Oh, di sini ada berita bohong, ujaran kebencian. Ini
menyangkut dengan hoax juga ya, Iya. yang akan kita bahas nanti ya. Iya. Oh iya, iya, iya. Nah, kita sebagai ASN nih, calon pegawai negeri sipil, menurut Kakak Rani, bagaimana cara masyarakat atau kita ASN sebagai generasi muda untuk menghadapi proxy war itu? Ya, ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu meningkatkan literasi digital agar tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas kebenarannya, Kak. Yang kedua, memperkuat rasa nasionalisme dan cinta tanah air tentunya. Yang ketiga, menjaga persatuan meskipun memiliki perbedaan pendapat. Apakah Kakak Rio ada tambahan? Ada Kak, yaitu menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab, menuntut kebijakan pemerintah dalam menjaga keamanan nasional, dan bagi kita ASN, kita harus menjaga netralitas, profesionalisme, dan menjadi teladan dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Nah, setuju tuh sama Kakak Rio. Jadi kita harus sebagai ASN, calon pegawai negeri sipil, kita harus menjaga netralitas profesional dan benar menjadi teladan. Karena kita sebagai pelayan publik, sebagai kacamata dari masyarakat, kita harus menjadi teladan yang baik agar masyarakat melihat, oh ternyata dia seperti itu, berarti kita harus ikuti dia karena dia sebagai pelayan kita, pelayan masyarakat gitu kan. Mungkin karena tadi ada pembahasan soal hoax di proxy war, ada nyambung nih, Ya. kita bisa langsung masuk ke hoax kali ya Kak. Ya. Nah, menurut kakak apa sih hoax itu? Kakak Rio dulu deh. Jadi hoax itu adalah informasi yang tidak benar, yang menyesatkan atau sengaja dibuat untuk membuat orang lain percaya kepada sesuatu yang sebenarnya itu tidak sesuai fakta. Kan? Kalau Kakak Rani, mengapa hoax itu bisa menyebar begitu cepat Kak? Karena hoax itu kan bisa berupa tulisan, foto, video maupun rekaman suara yang telah dimanipulasi. Jadi tujuan penyebarannya itu bermacam-macam juga, Kak. Mulai dari mencari keuntungan, mempengaruhi opini publik, menjatuhkan seseorang atau kelompok tertentu, hingga sekedar membuat kehebohan di masyarakat. Kalau menurut Kakak Rio, apakah semua informasi yang viral itu bisa disebut hoax? Kalau Indonesia sih tidak, karena informasi yang viral itu belum tentu salah. Karena banyak informasi juga yang memang benar menjadi viral karena penting untuk menarik masyarakat yang ingin tahu. Namun sebaliknya ada juga informasi yang viral tapi ternyata palsu. Karena itu viral bukan ukuran bahwa suatu informasi dapat dipercaya. Yang harus dilihat adalah sumber informasi dan bukti yang mendukungnya. Gitu, Kak. Jadi hoax ini memang pengaruhnya di media sosial sangat tinggi ya. Ya. Dari sekarang kan banyak nih viral-viral, langsung pada FOMO, cari tahu segala macam semuanya. Jadi kalau kita langsung menyebarkan berita tersebut tanpa kita tahu sumbernya dari mana nih, ini benar atau tidak, ini benar atau hoax. Nah, kita bisa menyebarkan tanpa kita ketahui sumbernya ini hoax nggak nih? Oh ternyata ini hoax, ternyata ini benar. Oh, dan peran media sosial sangat penting ya. Kita juga sebagai ASN mungkin kita bisa lebih banyak belajar, banyak membaca, banyak mencari bahwa ini hoax atau tidak. Jangan langsung mentah-mentah mendapatkan informasi lalu langsung membagikan. Ya. Apalagi kita sebagai kacamata di masyarakat kan, itu nanti itu ASN bagaimana sih malah menyebarkan berita hoax gitu. Kemudian mungkin ada ciri-ciri hoax yang perlu kita waspadai ya Kak. Menurut Kakak Rani apa tuh ciri-cirinya? Ciri-cirinya tuh ada beberapa ya, yang cukup mudah dikenali, misalnya judul yang sangat provokatif atau bombastis. Isi informasinya tuh seringkali mengajak pembaca untuk segera menyebarkan kepada orang lain dengan kalimat seperti sebarkan sebelum dihapus. Atau kalau peduli keluarga segera kirim ke semua kontak. Selain itu, selain itu sumber informasinya pun tidak jelas, tidak mencantumkan media resmi atau menggunakan alamat situs yang mencurigakan. Kadang juga terdapat foto atau video yang sebenarnya diambil dari kejadian yang lain, bukan kejadian itu sendiri, Kak. Bener tuh, biasa orang tua kita kalau langsung baca, kalau peduli keluarga segera kirim ke semua kontak. Nah biasa kalau ibu-ibu ya, mama-mama ini yang baca begitu langsung percaya. langsung panik mereka, oh langsung harus disebar nih, harus disebar nih. Padahal berita itu hoax ya, tanpa mereka cari tahu, lanjut ke radikalisme ya Kak. Ya. Nah, ini materi kita yang terakhir, radikalisme nih. Saya sendiri pemahaman soal radikalisme tidak begitu besar kali ya. Jadi saya mau tanya-tanya nih dari dua narasumber hebat kita nih. Menurut Kakak Rani nih, memahami radikalisme dan contoh kasusnya ya. Pertama, sebenarnya apa yang dimaksud dengan radikalisme Kak? Radikalisme adalah paham atau cara berpikir yang menginginkan perubahan secara drastis dan seringkali menghalalkan kekerasan atau tindakan melawan hukum untuk mencapai tujuan tertentu. Penting dipahami bahwa memiliki pendapat yang kuat atau menginginkan
menginginkan perubahan sosial bukanlah radikalisme. Yang menjadi masalah adalah ketika seseorang membenarkan kekerasan, intimidasi, atau tindakan melanggar hukum untuk memaksakan ideologinya, Pak. Oh, berarti radikalisme ini kita memaksakan kehendak kita gitu ya, padahal itu tidak benar, dengan intimidasi, kekerasan, dan apalagi sampai melawan hukum ya. Iya. Kita sebagai ASN kayaknya jangan begitu ya, Kak. Ya. Iya. Kemudian ada ciri-ciri kelompok yang terpapar paham radikal. Menurut Kak Karyo, apa tuh ciri-cirinya tuh, Kak? Kalau di sini itu ada beberapa. Yang pertama itu menganggap hanya kelompoknya yang paling benar dan menolak semua pendapat yang berbeda. Yang kedua itu tidak menghargai keberagaman suku, agama, budaya maupun kebenaran politik. Yang ketiga itu mudah menyebarkan kebencian, ujaran kebencian atau propaganda yang mencelah. Mungkin Kak Rani ada tambahan? Ada. Namanya itu mendukung penggunaan kekerasan sebagai solusi terhadap konflik, sulit menerima diskusi atau kritik karena menganggap pihak lain itu selalu salah, dan berusaha mempengaruhi orang lain agar mengikuti ideologi tertentu dengan cara yang memaksa. Luar biasa ya. Ya, tapi radikalisme ini. Kak, sabar. Tidak semua orang yang memiliki pendapat yang kuat termasuk radikal ya Kak. Yang perlu diwaspadai adalah ketika keyakinan tersebut disertai pembenaran terhadap kekerasan atau tindakan yang melanggar hukum Kak. Baik lagi ke Melanggar hukum Iya. ya, Kak. Oke. Jadi makin paham nih ya. Iya. Karena dua narasumber ini sangat luar biasa. Oke, kita lanjut lagi. Apa saja yang menyebabkan seseorang itu terpapar paham radikal? Ke Kak Karyo dulu deh. Sebenarnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai kebangsaan dan toleransi. Yang kedua itu ada penyebaran informasi yang menyesatkan atau propaganda dalam media sosial. Dan yang ketiga itu faktor ekonomi atau sosial yang membuat seseorang merasa terpinggirkan. Keempat itu pengaruh lingkungan atau kelompok yang memiliki ideologi ekstrim. Dan yang terakhir itu kurangnya kemampuan berpikir kritis dalam menyaring informasi kan. Itu lima faktor. Jadi mungkin kita sebagai ASN untuk agar tidak terpapar paham radikal, kita harus lebih berwawasan kebangsaan ya Kak. Dengan berwawasan kebangsaan kita memiliki paham-paham nilai kebangsaan dan toleransi. Karena radikal itu sendiri menganggap dirinya paling benar sampai melanggar hukum. Nah kita ASN kan gak boleh gitu ya Kak. Kita harus patuh terhadap aturan apalagi hukum di negara ini. Oke, langsung ke Kakak Rani. Mengapa isu radikalisme ini menjadi penting bagi ASN? Ya Kak, karena ASN kan merupakan pelaksana kegiatan publik, pelayanan masyarakat, serta perekat dan pemersatu bangsa. Jadi karena alasan itu ASN itu diharapkan bisa menjunjung tinggi Pancasila, setia kepada Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan pemerintah yang bisa menghormati keberagaman masyarakat Indonesia, menjalankan tugas secara profesional dan netral, serta memberikan pelayanan tanpa diskriminasi. Oke, berarti saya bisa kasih kesimpulan nih ya, radikalisme itu kita menganggap diri kita paling benar, kita mengintimidasi, melakukan kekerasan, juga melanggar hukum, dan kita merasa bahwa kelompok kita itu paling benar dibanding kelompok yang lain. Dan parahnya kita melakukan kekerasan ya, itu kan gak boleh ya Kak, apalagi sampai melanggar hukum. Sebelum mengakhiri, untuk para pendengar nih, ada nggak pesan dari Kakak Rio deh? Tadi kan Kakak Rani ya yang menjawab ya. Kakak Rio deh, adakah pesan untuk para pendengar agar mungkin bisa tercegah atau terpapar tercegah dari paparan radikalisme? Pesan saya bagi para pendengar, para penonton, yaitu radikalisme ini dapat dicegah melalui pendidikan, literasi digital, sikap yang saling menghormati, dan penyelesaian perbedaan secara alami. Setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan dengan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang menyesatkan atau ajakan dalam bentuk kekerasan. Perbedaan adalah bagian dari kehidupan bermasyarakat, dan cara terbaik kita untuk mengelolanya yaitu melalui dialog, empati, dan penghormatan terhadap hukum. Itulah pesan saya bagi para penonton. Oke, para penonton mungkin bisa diambil ya tadi pesan dari Kak Rio untuk kita agar terhindar dari paparan radikalisme. Terima kasih atas penjelasannya, semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama saya nih yang benar baru belajar soal proksiwar dan hoax dan radikalisme. Semoga kita semua dapat menjadi masyarakat yang cerdas
kritis dan tetap menjaga persatuan Indonesia. Terima kasih ya Kak Mario dan Kak Rani. Sama-sama.